Perkenalkan, nama saya Dia Agus Haryanto dari SD Negeri Kaniayu, Kecamatan Kiring, Kabupaten Kendal, CGP Angkatan 10. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya ya Bu ya, bahwa hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbang Sumbiler SPD NUD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaniayu yang saat ini membersamai Pak Agus sebagai CGP Angkatan 10. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Saya langsung saja mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu masalah, apakah itu termasuk kasus dalam dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak Gus, terkait dengan sebuah pengambilan keputusan, apalagi terkait dengan dilema etika, ya, kita tidak semata-mata mencari sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan, tapi kita selaku pemimpin itu punya sebuah metode di mana menyelesaikan masalah itu dengan cara menganalisa kasus berdasarkan kebenaran. Ya, jadi kita tidak si A salah, si B salah, tidak. Kita analisa dulu masalah itu seperti apa. Jadi kita fokusnya adalah menganalisa masalah itu. Gitu Pak. Jadi Ibu telah menganalisa Ya, terlebih dahulu, menganalisa dulu sebelum berdasarkan kebenarannya. Ya. Lanjut Ibu. Untuk yang kedua Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar dan sama-sama mengambil kebijakan. Terkait dengan pengambilan keputusan, terutama kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu tadi di awal sudah kami sampaikan, kita menganalisa dulu, menganalisa sebuah permasalahan, ya. Tidak langsung mengkat ini salah, ini benar, tidak, karena di situ ada sebuah pertimbangan khusus. Jangan-jangan nanti dinilainya saya sebagai kepala sekolah pilih kasih, tidak. Tapi berdasarkan analisa, ya, berdasarkan analisa itu kita dilematis juga, karena di satu sisi kita butuh pembenaran, harus ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwa masalah itu adalah sebuah pembenaran, tapi juga ada biasanya sebuah permasalahan itu kalau tidak yang benar pasti ada yang salah, tapi kita tidak mencari pembenaran dan kesalahan. Bagaimana kita menyelesaikan dan mengambil sebuah keputusan? Mestinya harus seimbang antara kebaikan dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi. Itu. Lanjut langsung Ibu ya. Untuk yang selanjutnya, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa dalam melaksanakan keputusan tersebut? Ketika kita sudah mau dalam taraf mengambil sebuah keputusan, mestinya kita juga punya strategi, punya langkah-langkah. Jangan-jangan langkah-langkah kita itu nanti salah, jangan-jangan nanti kita berpihak kepada kebenaran yang menurut keputusan si A tidak benar atau tidak layak lah. Langkah-langkah apa saja yang menjadi upaya saya? Di sini ada seperti awal saya sampaikan, ya, menganalisa, otomatis kita mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, proses pendivisiasinya bagaimana?
atau definisinya, ini salahnya seperti apa, ini seperti apa. Dan ini kita butuh proses untuk menentukan apa nih, definisi menuju tujuan. Tujuan kita kan itu pengambilan keputusan itu layak atau tidak. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan dari evaluasi alternatif. Kita punya sebuah keputusan alternatifnya, kalau saya memakai langkah ini, kira-kira yang punya masalah itu bisa menerima tidak. Itu. Kemudian ada sebuah teknik pengambilan keputusan yang tadi saya sampaikan dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi. Selanjutnya berusaha mencari solusi yang tepat. Solusi yang tepat. Setelah kita mendapatkan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan, penyelesaian sebuah masalah, kita tidak diam di situ, tapi langkah selanjutnya kita harus mengevaluasi dari apa yang sudah saya identifikasi tadi. Artinya kan diimplementasikan dulu. Kalau sudah diimplementasikan kok masih ada kekurangan, kita kaji balik. Tapi tetap dalam langkah-langkah itu harus ada evaluasi implementasi dari solusi yang diberikan. Begitu Pak Gus? Jadi langkah-langkahnya itu ada mengidentifikasi, kemudian proses evaluasi, sampai yang terakhir itu mengevaluasi ya Bu ya. Iya, agar evaluasi tidak nanti dari solusi tadi. keputusan itu tidak berat sebelah. Iya. Selanjutnya gitu. Nah, dari cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang Ibu gunakan untuk mengambil keputusan tersebut? Baik Mas Agus, terkait dengan efektivitas ya. Terkait dengan efektivitas dalam pengambilan keputusan itu memang kita itu berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan itu kita harus punya pedoman. Nah, di sini menurut saya ada 3 prinsip yang menjadi resolusi. Yang pertama itu berpikir terkait dengan berbasis hasil dari akhir sebuah keputusan. Ya, jadi yang pertama itu berpikir, kita harus berpikir berdampak tidak nanti keputusan itu. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Nah, ini yang kita cermati. Ya, jangan kita terus mengambil keputusan sesuka hati kita. Saya berpihak pada si A, ya si A yang saya benarkan, tidak. Tapi kita berpegang pada aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan rasa peduli. Nah, ini 3 prinsip ini yang selalu kami pegang untuk sebuah pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Ya, jadi kita tidak sembarangan mengambil keputusan asal saya senang, saya ambil keputusan ini yang benar, ini saya tidak. Tapi tetap berpegang pada prinsip resolusi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi berpikir ya, kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Yang ketiga mengutamakan rasa kepedulian yang tinggi. Itu Pak Gus. Sangat luar biasa gitu dalam menentukan yang paling efektif itu dengan ada 3 prinsip gitu. Iya, ada 3 prinsip. Tolong itu dicermati. Kan sebentar lagi juga siapa tahu Pak Gus jadi seorang pemimpin. Ini sudah merupakan satu langkah plus dari panjenengan. Oh, Bu Rindang pernah menyampaikan prinsip pengambilan keputusan itu seperti ini. Monggo Pak Gus. Selanjutnya gitu. Nah, hal-hal apa saja atau tantangan yang Ibu temui dalam menyelesaikan kasus tersebut? Tantangan pasti ada. Ya, tidak mungkin sebuah perjalanan itu mulus, itu tidak mungkin ya. Apalagi ini terkait dengan permasalahan pengambilan keputusan. Kita harus bijak. Tadi saya sampaikan mengutamakan rasa peduli. Kalau yang diberikan yang menerima hasil keputusan itu tidak sesuai dengan hati, ini termasuk tantangan saya juga. Ya, jadi kita harus mempelajari dari analisa pertama tadi, ya, biar itu tidak menjadi sebuah tantangan besar. Bagaimana itu?
Jadi kita tantangan pasti ada. Jangan-jangan nanti si A yang merasa keputusannya kurang tepat, merasa tidak nyaman, tidak senang. Ini rasa tidak nyaman, rasa tidak senang, kemudian tidak bisa menerima hasil keputusan, ini yang menjadi tantangan selama ini dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi sangat berat sekali gitu dalam Berat mas, menentukan iya, keputusan tidak bisa itu, kita Ibu, ya. sepihak langsung menentukan ini salah, ini benar, saya berpihak pada yang tidak. Harus pakai hati juga. Iya. Selanjutnya Ibu, ya. Iya. Dalam penyelesaian masalah ini apakah itu punya jadwal tertentu Bu? Atau langsung menyelesaikan pada saat itu? Dalam menyelesaikan masalah kita lihat konteksnya dulu. Kalau itu masalahnya tidak berkepanjangan ya bisa langsung kita selesaikan, tapi tetap harus dianalisa dulu, Gitu. ya harus dianalisa dulu masalah itu sehingga kita tetap harus membuat sebuah jadwal, ya. Misalnya hari ini saya menganalisa masalah itu dulu, kemudian nanti hari berikutnya masalah itu kami kaji, kami hadirkan yang bermasalah itu atau yang bersangkutan. Jadi tetap kita harus membuat sebuah jadwal, ya lah, karena memang jadwal itu bertujuan untuk apa? Untuk menentukan solusi alternatif, ya. Jadwal itu digunakan untuk menentukan solusi alternatif. Jadi masalah tetap dapat harus dipertimbangkan, ya. Tetap harus kita buat jadwal biar kita tidak sekedar mengambil keputusan, ya. Berawal dari analisa tadi, kita analisa, diidentifikasi, kemudian bagaimana kita menemukan solusi yang alternatif yang baik untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisa situasi lah. Berarti kan tidak langsung hari ini selesai kan mungkin. Betul. Harus melihat situasi dan kondisi. Faktornya juga harus kita lihat, ya faktornya juga harus kita lihat. Apakah permasalahan itu butuh waktu lama dalam kita pengambilan keputusannya? Okay. Kalau kita mengambil keputusan itu secara instan, jelas tidak akan berdampak positif bagi yang bersangkutan. Itu. Lanjut mungkin. Ya. Selama ini adakah seseorang atau faktor yang bermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Sebetulnya kalau pengambilan keputusan itu sebuah sebuah tanggung jawab dari seorang pemimpin, ya. Hanya saja kita memberdayakan komunikasi yang lebih baik, ya. Terwujudnya komunikasi yang lebih baik, terbuka, terutama dengan dewan guru di mana kita ada atau rekan kerja kita, ya. Jadi hubungan komunikasi yang baik itu penting untuk sebuah pengambilan keputusan, ya. Jadi faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan menurut saya ya komunikasi yang baik. Iya, selalu harus ada komunikasi. Jadi dalam pengambilan itu Ibu dibantu oleh rekan-rekan untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Kalau dibantu tetap kita melihat konteksnya, melihat konteksnya permasalahan itu, melibatkan yang lain tidak. Kalau memang melibatkan tetap kami libatkan, karena ini namanya juga demokrasi dalam pengambilan keputusan juga masuk di sini. Ya, tapi tetap segala sesuatunya karena kita punya kewenangan, ya tadi pokoknya hubungannya harus hubungan yang harmonis, kemudian dibangun dengan komunikasi yang baik. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir dari semua tadi yang sudah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Sebuah perjalanan pasti akan berdampak baik dan buruk, itu pasti. Ketika kita sudah menentukan mau jalan kemana, nanti di perjalanan itu pasti kita bertemu dengan berbagai macam permasalahan. Nah, dari kasus
permasalahan terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu karena memang SD kalian itu kan banyak yang sudah lulus CGP, ini guru penggarap itu sudah, dan nyatanya juga tidak ada yang komplit dong Mas. Nah ini pembelajaran apa yang kita peroleh, yang jelas itu kita harus mampu untuk mengambil keputusan secara efektif dan tepat sasaran. Oke, jadi pengambilan keputusan itu harus secara efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya yang kita dapat itu apa ya? Kalau kita bisa memfasilitasi teman-teman dengan baik, maka tidak akan pernah terjadi permasalahan yang menurut dilema etika itu sangat riskan. Ya. Karena dilema etika itu kan benar dan benar. Jadi sih benar dan benar. Makanya tidak mudah. Nah, di sini kita dapat mengambil sebuah keputusan. Keputusannya diambil harus secara efektif, tepat sasaran, kemudian juga berusaha memfasilitasi kebutuhan teman-teman guru biar tidak terjadi miss antara pimpinan dengan kerja. Demikian Mas Agus. Sangat luar biasa Ibu tentang dari pertanyaan pertama sampai terakhir itu. Kira-kira nyambung tidak? Ya, nyambung sekali ya. Nyambung sekali ya Bu ya. Iya. Terus ini juga buat pengalaman saya Bu pribadi, agar nanti bisa menerapkan nanti setelah nanti saya mungkin kalau diberi tanggung jawab itu bisa menerapkan apa yang telah harus karena sampaikan. proses belajar itu dari hal yang paling kecil ya. Dari hal yang paling kecil kita belajar berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang kita terima, itu harus kita jadikan sebuah kekuatan untuk bisa maju menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih ya, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya dan semoga saya bisa menerapkan di kemudian hari. Baik, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih sudah mendukung saya dalam pelaksanaan program guru penggerak. Mohon maaf jika saya lancar atau mengganggu waktu. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk saling bertukar pikiran. Saya selaku pimpinan juga tidak selamanya mulus ya, mungkin ada gejolak-gejolak yang mungkin kecil, tapi memang ini harus kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Agus sukses menjadi seorang pemimpin melalui pembelajaran yang sekarang sedang ditempuh CGP, nanti lulus sesuai dengan waktu, tidak molor ya. Dan mohon maaf bila dalam menyampaikan itu masih banyak kekurangannya karena memang waktunya sangat singkat. Begitu ya Pak Agus ya. Assalamualaikum. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Kalai Ibu Rindang Sembilan SPD APD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Agus Haryanto dari SD Kaliayu Kecamatan Sepiring, CGP Angkatan 10. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Sesuai dengan rencana nih Bapak nih yang telah disusun sepakati sebelumnya, bahwa hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih, bisa Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Supri dari SDN 1 Korolan Kulon. Kami menyambut baik apa yang dimaksud dari Mas Agus, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Ya, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk membuat
dunia pendidikan lebih cerah kembali. Monggo Mas Agus. Baik Bapak, terima kasih. Saya langsung mulai saja nih wawancara. Nggih. Pertanyaan pertama nih Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi suatu masalah, apakah itu termasuk kasus dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus atau masalah itu perlu adanya kecermatan, kelapangan hati dan kearifan. Sehingga nanti dalam memutuskan suatu kebijakan baik itu dilema etika maupun bujukan moral dapat menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Berarti untuk itu kita harus mengidentifikasi ya Pak. Iya. Untuk selanjutnya nih Bapak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi supaya kita tidak salah susur dalam mengambil keputusan. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, keduanya dikumpulkan. Lalu kita mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentunya kita harus mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Baik Bapak, berarti dalam pengambilan itu kan kita harus bermusyawarah terlebih dahulu nih Bapak, untuk mengambil keputusan lah. Untuk berikutnya, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dalam Bapak melaksanakan keputusan tersebut? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita awalnya kita harus mengumpulkan fakta supaya permasalahannya jelas. Terlebih dahulu kita pelajari, setelah itu kita panggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan dan klarifikasi supaya saya dapat mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti kan Bapak itu tidak langsung memutuskan, harus memanggil kedua cari fakta dulu, terus baru memanggil kedua belah pihak untuk kita mintai keterangan dan klarifikasi sehingga akan jelas semuanya. Itu Bapak. Nah, selanjutnya nih Bapak, nah dari cara tersebut adakah cara yang paling efektif yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada Mas, yaitu dengan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, ya dipanggil terus kita berbicara dari hati ke hati supaya tidak ada ketersinggungan, tidak ada mereka seakan-akan di sidang begitu, sehingga mereka akan mengatakan yang sebenarnya agar dapat memunculkan solusi yang dapat kita terima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan kepada mereka berdua yang sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan dari keduanya. Nah, selanjutnya nih Bapak, nah hal-hal apa saja atau tantangan yang ditemui dalam menyelesaikan kasus, misalnya ada kesulitan yang kasus yang sulit sekali dipecahkan. Tentunya dalam sebuah permasalahan tantangannya adalah bagaimana kita bisa merumuskan suatu solusi yang jitu, ibaratnya jurus yang jitu kan kita tidak langsung bisa merumuskan, kita harus berkolaborasi, berdiskusi dengan senior kita kan di atas langit ada langit, meskipun kepala sekolah di atas kita ada yang lebih senior, ada yang lebih pengalaman, ada yang jam terbangnya sudah banyak. Nah itulah mereka yang kita mintai keterangan, dimintai informasi sehingga nanti solusi yang kita dapat meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak.
yang diutamakan adalah bisa menguntungkan, bisa berjalan dengan seiring seias kata. Berarti kan solusinya harus kita pecahkan bersama-sama gitu. Bersama-sama Tanpa mengesampingkan dari salah satu pihak. nggih. Keduanya kita anggap untuk kita undang untuk duduk bersama. Terus gitu Bapak, dalam penyelesaian masalah ini apakah Bapak punya jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tentunya tanpa planning yang matang itu kita sulit untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan lancar. Tentunya kita planning dulu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita menggali fakta. Setelah itu nanti baru kita rencanakan langkah-langkah yang akan kita ambil, sehingga dari fakta yang ada kita pelajari dulu sehingga kita dapat menentukan schedule, sehingga nanti langkah kita dalam menyelesaikan masalah itu tidak tidak simpang siur gitu. Kita jalannya sistematis berurutan gitu, sehingga insya Allah langkah tersebut dapat menyelesaikan dilema yang ada. Berarti kan tidak langsung hari ini juga selesai Ya, ya, tidak. Pasti kan harus ada planningnya terlebih dahulu, mempelajarinya, terus Ya, kemudian menentukan menentukan langkah-langkah langkah-langkah. schedule-nya. Lanjut nih Bapak G. Gitu. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Ya memang pasti ada Mas. Kita kan di sekolah adalah teamwork. Selain kita punya atasan, kita juga punya rekan kerja. Jadi selain kita rumuskan, nanti kita diskusikan, kita musyawarahkan dengan dewan guru, dengan komite, dengan stakeholder yang ada, sehingga nanti keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Dan menurut pengalaman mereka pasti berbeda kalau dengan hanya pengalaman saya sendiri. Ibaratnya bumbu masakan kalau lebih lengkap kan lebih nikmat. Berarti kan harus kita bermusyawarah, ada komite, ada yang lainnya ya, untuk stakeholder bisa dalam mengambil keputusan. Ini pertanyaan terakhir gitu Pak. Dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tentunya hikmah yang ada dari adanya dilema etika dan permasalahan itu dan keputusan moral tadi, tentunya banyak manfaat yang kita peroleh. Utamanya kita dapat memberdayakan semua unsur sekolah, semua komponen sekolah untuk bersatu padu, untuk saling berargumen, untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada, sehingga nanti sekolah itu dapat berjalan lancar tanpa kendala di luar masalah-masalah yang ada. Sangat luar biasa gitu Pak. Dari pertanyaan 1 sampai yang terakhir ini. Nah, semoga dengan saya berwawancara dengan panjenengan, semoga ilmunya panjenengan dapat saya terapkan untuk di kemudian hari, misalkan saya diberi kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu Bapak. Cukup Bapak, saya rasa. Terima kasih Bapak sudah mendukung dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Ya, tidak apa-apa. Kita yang penting kan saling mengisi. Senior dan junior itu tidak berlaku di dunia pendidikan, tapi kita rekan kerja, teamwork. Demikian wawancara saya dengan Bapak Supri, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Korolan Kulon. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.